Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada pepatah Arab yang mengatakan, laisal fata may yaqulu kana abi, innal fata may yaqulu ha anada. Pemuda bukanlah yang sering sesumbar akan bapak moyangnya. Sesungguhnya pemuda yang sebenarnya adalah yang mengatakan, inilah aku. Pepatah Arab lain juga mengatakan, asyarafu bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu dengan adab, budi pekerti, bukan karena keturunannya. Namun pada kenyataannya yang sering terjadi dalam kehidupan kita di masyarakat adalah seseorang itu merasa mulia karena nasabnya, merasa mulia karena harta kekayaannya, atau karena jabatannya, merasa dirinya lebih baik karena ia merasa punya nasab dari kedua orang tuanya yang mulia. Orang tua yang memiliki segala hal yang membuat ia menjadi seseorang yang terpandang pada saat ini. Padahal sejatinya kemuliaan yang kita dapatkan adalah dengan adab yang baik yang selalu kita lakukan kepada siapapun. Adab atau akhlak yang baik ini mencerminkan bahwa seseorang memiliki kapasitas iman dan takwanya yang baik pula. Mulia bukan karena nasabnya, hartanya, ataupun jabatan kedua orang tuanya. Ada satu kisah menarik. Suatu hari cucu Nabi Muhammad SAW yang tentunya amat soleh dan amat rendah hati, namanya Imam Ali Zainal Abidin, yang populer dengan sebutan As-Sajjad. Ketika itu beliau terlihat sangat sedih, terlihat sedang sedih. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu yang menggelisahkan hatinya. Pipinya basah oleh air mata yang tak terbendung. Temannya mengatakan, wahai putra Husain yang mulia, cucu Ali bin Abi Thalib yang mulia, dan cicit Nabi Muhammad SAW yang mulia, utusan Allah yang amat mulia, mengapa engkau berduka? As-Sajjad mengatakan, wahai saudaraku, tolong jangan bawa-bawa ayah, ibu, dan kakekku. Aku sedang memikirkan masa depanku sendiri. Aku akan tinggal di mana sesudah aku nanti meninggalkan dunia yang fana ini? Apakah aku akan selamat atau tidak? Ingat, di akhirat kelak tak ada lagi hubungan nasab atau keturunan yang bisa menyelamatkan seseorang kecuali amal solehnya masing-masing. Apa yang dijelaskan dan menjadi sesuatu yang menggelisahkan As-Sajjad itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 101. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila trompet ditiup kelak pada hari kiamat, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanggung jawab. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Dan apabila trompet kedua ditiup, hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang pada hari itu disibukkan oleh urusan dirinya sendiri. Selain itu Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa
man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak tidak berguna lagi sedikit pun, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih. Jadi saudara-saudara, betapa mendalamnya pengetahuan As-Sajjad, cicit Nabi yang mulia itu, dan betapa rendah hatinya beliau ini. As-Sajjad sangat mengerti bahwa kemuliaan dan kebaikan seseorang hanyalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena keturunannya, jabatannya, jenis kelamin, aksesoris, atau simbol-simbol yang dilekatkan orang kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan mengenai hal ini. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk membanggakan apa yang menjadi stempel pada diri kita, apa yang menjadi predikat pada diri kita, karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kemuliaan adalah ketakwaan seseorang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat jasad dan rupa kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Jadi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, surga disediakan untuk orang-orang yang beriman dan berbuat baik, dari manapun ia berasal, berwarna kulit apapun, berjenis kelamin apapun, dan dari keturunan siapapun. Sedangkan neraka itu menjadi tempat orang-orang yang mengingkari atau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tempat bagi yang berbuat jahat, dari manapun, warna kulit apapun, jenis kelamin apapun, dan keturunan siapapun. Jadi Imam Ali Zainal Abidin ini menjadi suri tauladan bagi kita sebagai sosok mulia, meskipun terlahir dari keturunan nasab Nabi yang paling mulia, akan tetapi beliau tetap tawadhu dengan mengatakan, saudaraku, tolong jangan bawa-bawa ayah, ibu, dan kakekku. Mohon maaf atas segala kekurangan. Warabbatun fil khairi khairu wa amal birrin yazinu wal yuqas malam yuqal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.